Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1. Perkenalkan, saya Nadia Safira. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah An-Najah, Jakarta. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, hari Senin 12 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 7 dengan materi hadis tentang optimis dan sabar sebagai salah satu bentuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu Nadia. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, guna periksa kehadirannya dulu hari ini. Adelio dan saya, Alena Sayandiga Aitara, Amira Askarina Manita, Rafasya Aditama, Aditya Rahagi, Raisa Adelis Lasmana, Sabrina Kalista Yusuf, Safa Aulia. Alhamdulillah, masuk semua yang hari ini. Oke, baik. Supaya semuanya lebih semangat, lebih cinta pada tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dengan semuanya berdiri. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, semuanya masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Optimis dan sabar. Optimis dan sabar dalam sudut pandang Al-Quran. Surat apa yang masih ingat? Az-Zumar. Apa yang dibicarakan dalam surat Az-Zumar ayat 53? Ya, kita harus tetap sabar walaupun banyak cobaan. Dan kalau kita melakukan dosa yang banyak, kita harus yakin selama kita bertaubat pasti Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang optimis dan sabar, tapi dalam sudut pandang hadis. Kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dan melafalkan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas melalui tayangan video pembelajaran dengan tepat. Jadi nanti akan Bunda tampilkan video pembelajaran tentang hadis riwayat Tirmizi. Ya, setelah itu kalian akan melihat bagaimana penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas melalui kuis interaktif dengan tepat. Ya, lalu yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perilaku sabar yang sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas melalui metode role playing dengan tepat. Apa itu metode role playing? Nanti kita jelaskan ya. Nah, sekarang
kedua, dia lebih positive vibes ceritanya ya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada gambar yang kedua ini? Mereka melakukan apa? Berdoa bersama. Mereka senantiasa berdoa sebelum memulai suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, Terkena bencana. ketika mereka terkena bencana, apa yang mereka lakukan? Mereka sabar. Ya, mereka tetap yakin akan ada sesuatu yang sudah Allah siapkan untuk memberikan balasan terhadap kesabaran mereka. Betul. Nah, selanjutnya untuk mengecek kemampuan awal kalian terkait materi hadis ini, yuk sama-sama kita lakukan pretest. Nah, pretest ini akan dilakukan via Mentimeter. Semuanya sudah siap perangkatnya? Silakan dibuka web mentimeter.com. Lalu kalian join kode live-nya yaitu pada 24555 ya. Silakan. Oke, semuanya sudah masuk pada mentimeter.com? Sudah. Karena ada beberapa pertanyaan, Bunat akan mengukur sejauh mana pemahaman awal kalian terkait materi yang akan kita pelajari. Bisa kalian join lalu langsung mengisi soal-soal yang ada di sana. Nanti jawaban kalian akan muncul di layar seperti ini. Boleh silakan diisi semuanya. Nah, sejauh mana pemahaman kalian terkait sabar, syukur? Iya, sakit. Itu disakit. Nah, sakit. Nanti jawaban kalian akan muncul di layar. Ya, langsung satu aja. Terus sakit. Ya, nanti langsung masuk ke jawaban ke soal berikutnya. Nah, langsung disubmit. Setelah kalian jawab setiap soal, lanjut submit. Nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Oke, yang pertama, apakah kamu pernah membaca buku terkait sifat optimis dan sabar? Di sini ada yang jawabnya tidak pernah, ada yang jawabnya pernah, ada yang jawabnya iya. Sekarang soal yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan optimis dan sabar? Oh, berpengharapan baik. Oke, lanjut, siapa lagi yang bisa menjawab? Sejauh mana pemahaman kalian terkait optimis dan sabar? Nah, setelah selesai jawab, disubmit. Selesai jawab, disubmit. Hanya satu baris aja, Nak, yang bawahnya nggak usah. Oke, ada yang menahan diri. Ada lagi, baru 2 respons nih. Langsung disubmit. Bisa? Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga. Apakah kamu termasuk orang yang optimis dan sabar? Oh iya dong, wah luar biasa nih yang sudah senantiasa optimis dan sabar. Bu, saya belum, Bu. Saya masih suka pemarah misalnya. Saya belum bisa terlalu sabar. Kadang saya optimis, kadang saya masih pesimis. Jelas dong, wah, oke. Baik, yang berikutnya adalah apakah kamu ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Siapa yang sudah siap untuk belajar nih? Wow, iya semuanya mau belajar. Nah, oke, berarti dari hasil pretest tadi kalian sudah ada yang tahu apa itu sabar? Sabar adalah menahan nafsu. Ada lagi? Menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Selain itu apa itu optimis? Berprasangka baik. Oke. Nah, setelah ini kalian akan menyaksikan video pembelajaran terkait hadis tentang sabar dan syukur. Baik, pembelajaran kita kali ini akan kita mulai dari video pembelajaran yang pertama tentang konsep optimis dan sabar dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Ibu Nadia Fatira dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas hadis tentang optimis dan sabar. Sebelum kita cek hadisnya, yuk kita lihat dulu apa sih definisi optimis dan sabar. Optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Lawan kata optimis adalah pesimis, yakni selalu berpandangan negatif. Sedangkan sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang yuk kita baca hadis tentang optimis dan sabar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, dan ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama penderitaan, dan kesulitan itu disertai kemudahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kalau tadi sudah kita baca hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas beserta artinya, sekarang apa sih pesan pokok hadis tersebut? Jadi, hadis tadi menjelaskan bahwa segala urusan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin olehnya. Jadi tugas kita sebagai hamba hanya meyakini, berikhtiar, semoga kita tidak akan bersabar jika belum menemukan hasilnya, yakni sabar dalam menghindari dosa dan perbuatan maksiat. Oke, sekarang video yang berikutnya yaitu tentang perilaku Nabi Ayub dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan sama Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Mereka menginginkan Nabi Ayub tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Baik, tadi sudah kita saksikan dua video pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang konsep sabar di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Sudah bisa membaca hadisnya? Sudah bisa melafalkannya? Ya, sekarang bukunya dibuka dulu. Kita lihat hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kita baca bersama-sama, nah. Yuk, sama-sama kita baca hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu
kalian saksikan tadi di video yang pertama, bahwa ada 3 rumus kehidupan. Kalau kita mau hidup kita selamat, hidup kita ditolong sama Allah, maka pertama kita harus yakin bahwa setiap pertolongan itu pasti dipenuhi dengan kesabaran. Yang kedua, apa? Jalan keluar itu disertai dengan penderitaan. Yang ketiga, nah ini nih, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita harus yakin ya. Nah, Ciko pernah sabar? Pernah sabar gak dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Menurut Ciko, sabar itu akhlak tercela atau akhlak terpuji? Terpuji. Ciko sabarnya gimana nih? Pernah berperilaku sabar? Gimana contohnya? Menahan marah. Marah sama siapa? Oh, adanya suka ganggu. Terus Ciko apa yang Ciko lakukan? Diam aja, sabar ya. Nanti kalau Ciko marah diomelin lagi. Iya. Kalau Kia, menurut Kia, sabar itu akhlak terpuji atau akhlak tercela? Akhlak terpuji. Kia selalu sabar? Iya. Sabar, alhamdulillah. Sabarnya gimana tuh Kia? Sabar menahan nafsu. Menahan nafsu. Kayak lagi puasa misalnya ya. Terus ngeliat air dingin enak banget, tapi Kia sabar. Nah, tadi sudah kita lihat ada 3 jenis sabar. Sabar ala taat, berarti kita sabar dalam menaati perintah Allah seperti yang dilakukan sama Kia. Ada juga sabar ketika diuji, sabar ala musibah yang dialami sama Ciko. Dia diganggu sama adiknya, tapi dia sabar. Yang ketiga ada lagi sabar anil maksiat. Kita sabar menahan diri dalam menghindari perbuatan maksiat. Nah, tadi juga sudah kalian saksikan di video yang kedua. Kisahnya Nabi siapa tadi? Ayub. Nabi Ayub. Adakah yang bisa bercerita apa yang dilakukan sama Nabi Ayub? Apa yang dilakukan sama Nabi Ayub? Nabi Ayub Sakit-sakitan tapi tetap sabar. ya, gimana Alisa? Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu dia menderita sakit, tapi lalu akhirnya dia diusir sama warga-warga, tapi dia berdoa kepada Allah agar ia cepat sembuh dan akhirnya ditolong oleh Allah SWT karena Nabi Ayub selalu sabar. Iya, nah alhamdulillah ya, atas kesabaran yang dilakukan sama Nabi Ayub ketika dia menderita penyakit yang sangat parah, tapi dia berdoa sama Allah, akhirnya doanya Allah kabulkan. Allah memberikan dia kesembuhan, kesehatan, dan Allah berikan dia rezeki lagi yang berlimpah. Itulah balasan bagi orang-orang yang sabar. Semuanya sudah paham? Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Dikda. Jika kita selalu diejek, apakah kita harus tetap bersabar, Bu? Iya, kalau kita selalu diejek, bagus pertanyaannya. Kalau kita selalu diejek, apakah kita harus sabar? Ya. Sabar. Apakah kita boleh membalas? Tidak. Kita harus sabar. Ya, itu namanya salah satu bentuk sabar ala musibah. Kamu diganggu sama temanmu, diejek sama temanmu, biarkan saja. Nanti siapa yang balas? Biarkan Allah yang balas. Ya. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Kak Dinda. Bersabar ya Bapak, kalau kita lagi ujian. Nah, gimana caranya untuk sabar? Apalagi kita diuji terus sama Allah. Bagus pertanyaannya Kak Dinda. Gimana teman-teman? Gimana caranya sabar? Beristighfar. Istighfar ya. Kita kalau diganggu sama teman atau lagi diuji sama Allah, kita istighfar, ya Allah, ampuni dosaku. Ya, kita mohon ampun, pasti Allah menguji karena kita ada kesalahan ya. Selain itu, kalau misalnya kita lagi mau marah, posisi kita lagi berdiri, maka langsung ambil posisi duduk. Kalau masih gak kuat nih nahan emosinya, langsung ambil wudhu ya, supaya emosi kita mereda, kita bisa sabar lagi menerima apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua supaya semuanya tidak tegang dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran hari ini. Yuk, semuanya kita tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ikuti instruksi yang Guru sampaikan. Yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Baik, setelah kalian menyaksikan 2 video tadi, sekarang Bunda akan membagi kalian
dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ini akan Bulat bagikan LKPD-nya. Kalian silakan amati perintahnya, ya. Perhatikan perintahnya. Di sini kita akan menerapkan perilaku sabar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalian akan diminta untuk bermain peran, menyusun naskah drama dulu. Kira-kira perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya kalau dicontohkan? Ya, silakan nanti kalian susun dramanya, lalu presentasikan ke depan kelas. Nah, nanti kita coba praktekkan di depan kelas ya. Oke, coba. Hati ya, sabar gak? Sabar dong. Coba nanti kita contohkan naskahnya seperti apa, kebiasaan Fatia ketika sabar itu seperti apa. Itu tampilkan di depan kelas ya. Gimana? Bisa diskusinya? Siapa di sini yang selalu sabar? Aku. Nanti yang kebiasaan kalian dalam keseharian itu bisa kalian buat naskahnya, kalian buat drama singkatnya, lalu nanti presentasikan di depan kelas ya. Sebagai badan. Oke, itu berikan. Gimana kalau pakai Davia? Selalu sabar nih teman-temannya semuanya. Sabar. Novel? Sabar. Gimana contohnya? Contohnya ada teman yang ngejek, saya tetap sabar dan ngatain balik. Oh, Masya Allah. Nah, itu bisa dijadikan satu contoh ceritanya. Nanti ada yang misalnya diganggu sama teman. Kamu susun narasinya seperti apa, naskahnya. Nanti tampilkan di depan kelas ya. Semangat. Gimana Kia? Jadi diskusikan. Ya, siapa? Radit, sabar kan Radit? Sabar. Suka diganggu sama temennya nggak? Enggak. Oh, alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Ada? Suka diganggu temennya nggak? Enggak, alhamdulillah ya. Berarti semuanya optimis nih, semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang diganggu sama temennya. Nanti kamu bisa contohkan di depan kelas naskah singkatnya seperti apa ya. Semangat, lanjutkan. Oke, supaya kita lebih semangat dalam belajar hari ini, kita sama-sama semangat dulu ya. Semuanya siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, baik. Bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Baiklah, setelah ini kita akan menyaksikan drama dari masing-masing kelompok tentang sabar. Pada kelompok 1, sudah siap? Sudah. Boleh silakan maju ke depan. Ya, silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memerankan peran drama tentang sabar. Selamat menyaksikan. Aku capek banget. Semua orang selalu salah paham sama aku. Hei, tenang dulu. Sabar ya. Ingat, sabar kan artinya menahan diri dari segala hal yang buruk. Kita harus bersabar seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya semua urusan yang diatur oleh Allah dan dijaminnya. Tugas kita sebagai hamba hanya meyakini dan ikhtiar semampu kita dan bersabar jika belum menemukan hasilnya. Tapi aku udah sabar, sama aja nggak ada yang hargain. Sabar itu tidak hanya tentang menunggu hasil, tapi juga tentang prosesnya. Sabar membantu kita untuk tidak terlalu emosional dan memikirkan hal yang lebih baik. Kamu benar, aku kan lebih sabar dan memahami. Betul, sabar itu kunci untuk menghadapi tantangan dan memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
tapi teman-temannya selalu menenangkan dan mengingatkan kita harus sabar seperti hadis yang sudah kita pelajari. Jadi hadis siapa? Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman bagaimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagus banget jawabannya. Sesuai dengan hadis yang kita pelajari? Siapa yang selalu seperti Caca? Suka marah-marah? Suka marah-marah tapi selalu ada yang menenangkan. Ya, ingat bahwa kita harus selalu sabar. Apapun itu pasti akan ada hikmahnya ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini memainkan peran tentang sabar. Kita Teman-teman, aku mau cerita deh. Kayaknya usaha kakakku lagi bangkrut. Soalnya buktinya uang jajanku berkurang banyak. Gimana dong? Aku sedih banget. kamu jangan sedih dong, kamu kan masih punya kita, kamu harus sabar. Kita pasti bisa kok bantu kamu. Seperti hadis yang pernah kita pelajari, kalau kita sabar, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Kan bersama kesulitan maka ada kemudahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan karyanya dengan baik. Tadi apa yang didapat dari kelompok 2? Apa yang kalian tanggapi dari kelompok 2? Sudah sesuai belum? Sudah. Anissa bercerita bahwa orang tuanya sedang dilanda musibah. Tapi Anissa diingatkan sama teman-temannya bahwa harus sabar karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari setiap kelompoknya. Kalian sudah menampilkan drama tentang kesabaran dengan sangat baik. Mudah-mudahan semuanya tidak hanya menampilkan drama saja, tapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian diganggu sama teman-temannya, maka harus sabar. Kalau sedang dilanda musibah, maka harus sabar. Kalau diejek sama teman, maka harus sabar. Semoga semuanya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terbawa hawa nafsu untuk marah-marah. Ya, semoga setelah ini akan ada pelangi yang menghiasi kita setelah kita diuji sama Allah. Oke, terima kasih. Oke, baik semuanya, kita sudah selesai mempelajari materi hadis tentang sabar dan syukur. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian semua, silakan perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan. Kita akan mengadakan kuis interaktif. Yuk, silakan perwakilannya. Oke, baik, kita mulai ya. Yang pertama, wa'lam anna nasr ma'as sabar. Apa artinya? Pertolongan. Pertolongan. Boleh silakan di-tag jawabannya? Pertolongan. Oke, benar. Yang kedua, sikap yang tidak termasuk ciri-ciri optimis. Yang mana? Ini Berhati-hati, curiga, dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Oke, betul. Yang berikutnya, yang merupakan sikap sabar. Sabar. Yang B. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Oke, betul. Berikutnya, menahan diri dari segala kesusahan, termasuk ciri-ciri sabar. Oke, betul. Dan yang terakhir, wa'lam anna nasr ma'as sabar. Yang mana lanjutannya? Oke, ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya apa itu sabar, apa itu syukur. Coba sekarang Bunda tanya. Jadi sabar adalah menahan diri dari hal yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana dengan optimis? Apa itu optimis? Berprasangka baik. Lawan katanya optimis adalah pesimis. Boleh nggak kita pesimis? Nah, tadi di dalam hadis riwayat Tirmizi sudah dijelaskan 3 rumus kehidupan. Kalau kita mau selamat dunia dan
kita harus sabar supaya Allah mau menolong kita. Yang kedua, kalau mau dapat jalan keluar, maka harus berusaha dulu, harus bersusah payah dulu, harus menderita dulu. Yang ketiga, ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap badai setelahnya pasti ada pelangi. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan melaksanakan tes formatif via Google Form. Semuanya sudah siap dengan gadgetnya? Oke, silakan disiapkan gadgetnya. Linknya sudah Bunda kirimkan di grup. Boleh kalian akses, lalu cari jawaban yang paling benar sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan selama kegiatan pembelajaran tadi. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya ya? Tadi sudah Bunda cek jawabannya. Alhamdulillah sebagian besar sudah memahami materi hadis tentang sabar dan syukur dengan cukup baik. Hanya saja terkait dengan studi kasus, bagaimana permasalahannya, pemecahannya seperti apa, tinggal dipahami dengan lebih baik lagi ya. Harus ditekankan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sabar ala musibah, yang kedua sabar ala taat, yang ketiga sabar anil maksiat gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, baik anak-anak. Jadi apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Kelompok 1 silakan. Ya Bu, jadi aku tahu sabar itu adalah menahan diri dari amarah dan kita selalu harus optimis agar nikmat selalu ditambah oleh Allah. Ya, kita harus selalu sabar dan optimis supaya Allah selalu sayang sama kita dan Allah memberikan kenikmatan yang berlipat-lipat. Kelompok berikutnya, apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Jadi kita harus sabar dan optimis dalam menjalani kehidupan. Oke, bagus. Ada lagi kelompok berikutnya? Jadi kita harus sabar supaya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah dan juga mendapat pahala. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham terkait hadis tentang sabar dan syukur. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu sabar, selalu bersyukur, selalu optimis atas semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, supaya Allah sayang sama kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan lanjut membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa